selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 4 ya. Oke, untuk subtema 3, pembelajaran 2 dan 4, pertemuan kedua pada hari Selasa, 9 November 2021. Nanti anak-anak bisa lihat pada buku e-book halaman 81 sampai 83 dan halaman 90 sampai dengan 93. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, siapkan hati dan sikap yang baik ya. Kita mulai berdoa kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami hendak belajar meskipun melalui jarak jauh. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami agar kami tetap semangat dan selalu belajar penuh dengan sukacita. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak hebat, terima kasih sudah berdoa dengan sikap yang baik. Sebelumnya kita salam Tarakanita dulu ya. Oke. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu ada kompetensi dasar 3.9, ada kompetensi dasar 3.1 dan 3.1. 3.9 yang pertama, merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya. Memahami gradasi lokomotor, lalu mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Lalu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan mengamati contoh yang ditampilkan guru, peserta didik dapat bermain loncat tali dan melakukan gerak lompat kelompok. Siswa dapat menceritakan silsilah anggota keluarga, lalu menempelkan foto keluarga besar. Nah, coba anak-anak lihat. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan permainan ini. Ini adalah permainan tradisional yang dinamakan dengan lompat tali. Oke, mari kita baca ya nak cerita dari gambar berikut ini. Keluarga besar Didi sedang berkumpul di rumah paman. Didi dan Rosa bermain bersama saudara sepupu. Mereka bermain lompat tali. Bermain lompat tali sangat menyenangkan. Bermain lompat tali juga dapat menyehatkan tubuh. Didi dan Rosa merasa senang dapat bermain bersama saudara sepupu. Nah, anak-anak, ini dia lompat tali biasanya dibuat dari tali karet atau tali yang biasanya untuk ikat sayur, untuk ikat minyak sayur, dan untuk ikat sebagainya. Dirangkai menjadi satu tali yang panjang supaya bisa untuk bermain lompat tali. Nah, anak-anak, apakah kamu bisa bermain lompat tali? Nah, anak-anak, lompat tali itu adalah permainan tradisional. Nanti kalian boleh mencoba di rumah ya, jika kalian punya tali karetnya. Nah, lanjutkan anak-anak. Nah, ini adalah cara-cara untuk bermain lompat tali. Yang pertama, pilih 2 teman yang bertugas memegang karet. Jadi, karet yang panjang tadi dipegang oleh 2 orang. Satu di sana dan satunya di sana. Saling berhadapan ya nak ya, untuk memegang karetnya. Yang kedua, berlari. Kemudian lompat di atas tali tersebut. Anak-anak lari, kemudian anak-anak lompat di atas tali yang dipegang oleh 2 teman kalian tadi. Kita lanjutkan, lalu cara yang ketiga. Jika kaki tersangkut karet, akan berganti jaga memegang karet.
Nah, jika kalian ketika lompat, kaki kalian tersangkut karet, berarti kalian harus gantian jaga memegang karet di ujungnya. Nah, itulah anak-anak cara bermain lompat tali. Kita lanjut ya. Nah, apakah nama lain dari permainan lompat tali di daerahmu? Nah, anak-anak, tentunya di daerah lain namanya berbeda, bukan lompat tali, bisa lompat karet dan sebagainya. Kita lanjutkan ya. Masih ingatkah silsilah keluarga besar yang sudah kamu buat? Ceritakan silsilah keluargamu, ceritakan di depan teman-temanmu. Nanti anak-anak punya tugas menempelkan foto dan mengisi silsilah keluarga. Kita lanjutkan. Nah, ternyata kita masih ada gambar-gambar yang menarik ya nak ya. Coba anak perhatikan gambar berikut ini. Lagi pada ngapain ya mereka? Kok saling pegang pundak atau dorong-dorongan? Nah, kita lihat ya ceritanya mereka ini lagi ngapain. Kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Anak-anak, ternyata gambar di samping ini adalah sedang bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Rika dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok. Riko berkelompok dengan paman Bibi. Dengan paman, Riko berkelompok dengan paman, Bibi dan sepupunya. Ayah Riko, Ibu Riko, Nenek Riko, serta kakak Riko di kelompok lain. Tiap anggota kelompok memegang pundaknya. Nah, jadi anak-anak memegang pundak orang lain. Tiap kelompok lompat sesuai dengan perintah. Kakek Riko yang memberikan perintah dan aba-abanya. Jadi kakek Riko yang seperti ini. Nah, yang menunjuk seperti ini adalah kakek Riko yang sedang memberikan perintah atau aba-aba untuk melompat. Oke, anak-anak jelas ya. Kita lanjutkan. Mari kita bermain seperti keluarga Riko. Dengarkan apa yang disampaikan gurumu. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Nah, jadi tangan kita ini memegang pundak teman kita atau saudara kita di rumah. Tiap kelompok lompat sesuai perintah. Kelompok yang salah lompat adalah kelompok yang kalah. Nah, anak-anak, nanti permainan ini bisa dicoba ketika anak-anak libur dan berkumpul dengan keluarga. Atau ketika anak-anak weekend, ada papa, mama, adik, kakak di rumah, anak-anak bisa melakukan permainan ini supaya tidak membosankan dan weekendnya juga berkesan. Nah, kita lihat ya. Kakek dan nenek Riko berasal dari Solo, Jawa Tengah. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah dan permai. Riko memanggil kakek dan neneknya dengan sebutan Eyang Kakong dan Eyang Putri. Setiap daerah mempunyai panggilan yang berbeda-beda untuk anggota keluarga. Bagaimana kamu memanggil kakek dan nenekmu? Tanyakan juga kepada temanmu. Samakah dengan panggilan pada kakek dan nenekmu? Tuliskan pada tabel seperti berikut. Oke anak-anak tidak usah mengisi tabel ini. Tapi jika nanti anak-anak bertemu di sekolah, ketika anak-anak sudah masuk sekolah, anak-anak boleh tanya kepada temannya. Contohnya, halo Cia, halo Cia, nama panggilan kakekmu siapa? Kalau aku Eyang Putri, Eyang Kakung, kamu kalau kakek dan neneknya manggilnya siapa? Contohnya misalnya opa dan oma. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa saling bercerita jika kalian sudah sekolah. Kita lanjutkan. Nah, lihat anak-anak. Riko akan memperkenalkan keluarganya. Nanti anak-anak pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Nih, lihat. Nah, ada kotaknya. Tuh. Nanti anak-anak mengerjakan
LK ini di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Nanti Ibu kirim lembar kerja seperti ini ya. Oke, selesai bermain, Riko menggambar. Riko menggambar foto keluarga besarnya. Riko menggambar menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang pada gambar yang tepat. Nih, kira-kira mana ya gambar yang tepat untuk menggambar? Yang pertama ada krayon, ada ember, pensil warna, bekal dan tempat minum, kertas, dan gitar. Nanti anak-anak beri tanda centang mana yang tepat untuk menggambar. Oke, anak-anak, kesimpulan hari ini apa ya yang sudah kita pelajari? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang berbagai cara untuk lompat tali dan cara melakukan gerakan lompat kelompok. Lalu kita sudah bisa memperkenalkan silsilah keluarga besar dan menempelkan foto keluarga besar. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, untuk berikutnya refleksi kita yaitu bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini? Sikap apa yang sudah kita miliki? Percaya diri, rasa ingin tahu, cermat, dan berani. Nah, anak-anak, kita juga berani kenapa? Memperkenalkan silsilah keluarga kita kepada teman-temannya. Nah, nilai ketarakanitaan yang bisa kita ambil adalah celebration dan conviction. Celebration, kita bersyukur karena kita sudah diberi keluarga besar yang begitu menyayangi kita, dan juga sudah bersyukur bahwa kita masih diberi keluarga besar dan masih bisa berkumpul lagi. Lalu conviction, apa itu conviction? Kita berani, kita bertanggung jawab, penuh daya juang untuk memperkenalkan keluarga kepada teman-teman. Oke anak-anak, tugas dan evaluasinya nanti Ibu kirimkan lewat lembar kerja kepada papa dan mama ya. Nah anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajarnya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan menonton video ini sebagai titik acuan untuk belajar anak-anak mengerjakan lembar kerja yang dikirimkan Ibu. Semoga anak-anak sehat selalu. Mari kita tutup belajar kita dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu bahwa Engkau telah memberkati kami dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami agar kami tetap semakin semangat meskipun kami belum bisa sekolah seperti biasanya. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak hebat, jangan lupa istirahat, tidur siang, nurut kepada mama dan papa. Selamat belajar dan selamat mengerjakan lembar kerja ya. Tuhan memberkati. Terima kasih.